Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi aspek pemasaran dan operasional dalam usaha. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Regina Dwi Nurlaili, NPM 2103011151. Yang kedua ada Sinta Puspamaharani, NPM 2103011150. Yang ketiga ada Dwi Pujiastuti, NPM 2101010012. Yang keempat ada Kirana Hairunisa Tantri, NPM 2101010054. Yang kelima ada Vera Nur Anissa, NPM 20415268. Yang keenam ada Vikania Paramita, NPM 20415304. Aspek pemasaran dalam usaha. Di negara berkembang ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bersaing dengan beragam inovasi dalam mengembangkan bisnisnya agar lebih maju. Dalam suatu bisnis dibutuhkan sekali banyak pertimbangan bagaimana agar keuntungan atau profit yang didapatkan lebih banyak dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan, namun juga dengan tetap memperhatikan kualitas yang diutamakan. Di sini pasar merupakan tempat penyedia produk atau barang yang akan diperjualbelikan. Aspek pemasaran merupakan salah satu faktor yang penting yang dijadikan sebagai kunci keberhasilan suatu perusahaan, terutama dalam memetakan pasarnya. Sama seperti aspek pemasaran dalam dunia wirausaha, aspek pemasaran di dalam dunia ini juga digunakan untuk mengembangkan usaha yang ada dan ditinjau dari sisi pemasaran. Mereka yang mengetahui atau menjalankan tugas sebagai manajer pemasaran harus bisa mengetahui berbagai aspek pemasaran ini agar bisa memperlancar performanya. Aspek-aspek dalam pemasaran. Yang pertama, spesifikasi produk dan produk differentiation. Setiap keputusan terkait produk dalam aspek pemasaran ini akan mencakup bentuk penawaran fisik, brand, kemasan, garansi, dan juga after sale service. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar harus dilakukan dengan berdasarkan pada pengkhususan atau pemisahan pada calon konsumen di pasar. Analisa yang ketiga adalah analisa aspek. Pemasaran dalam hal ini mencakup analisa pasar. Analisa pasar adalah salah satu langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar guna menangkap peluang apa saja yang ada dan lebih mengembangkan usaha. Analisa selanjutnya adalah analisa kompetitor. Analisa kompetitor ini harus dilakukan dengan melakukan identifikasi pada kesempatan yang ada, ancaman, ataupun persoalan strategis lain yang bisa muncul dari pergantian suasana bersaing yang lebih potensial. Dan yang terakhir ada promosi. Promosi adalah ujung dari tombak dari aspek pemasaran dalam mengelola suatu bisnis. Hal ini adalah upaya dari pihak penjual untuk menawarkan produk dagangannya pada pihak pembeli atau konsumen agar mau melakukan pembelian kepada penjual atau produsen. Pembahasan selanjutnya adalah aspek operasional dalam usaha. Manajemen operasional diartikan secara umum adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi mulai dari sumber daya manusia, mesin peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk, barang, atau jasa. Yang pertama ada desain produk. Desain produk atau mendesain produk adalah proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat atau calon konsumen. Yang kedua ada proses produksi.
Proses produksi sendiri diartikan sebagai rangkaian kegiatan membentuk, mengubah, dan menciptakan sesuatu untuk meningkatkan nilai suatu barang. Yang ketiga ada layout. Layout adalah proses produksi pengaturan tata letak atau layout. Fasilitas pabrik dan area kerja merupakan masalah yang sering dijumpai, bahkan tidak dapat dihindari di dalam dunia industri, meskipun untuk lingkup yang lebih kecil dan sederhana dapat berlaku untuk pabrik yang sama sekali baru. Yang keempat ada EOQ atau Economic Order Quality. EOQ atau Economic Order Quality merupakan model manajemen persediaan yang dapat meminimumkan total biaya, terutama biaya pemesanan atau disebut ordering cost, dan biaya simpanan atau holding cost. Yang kelima ada ROP atau Reorder Point. Reorder Point adalah tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Model persediaan mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan menunggu sampai tingkat persediaannya mencapai 0 sebelum perusahaan memesan kembali dan dengan seketika kiriman yang dipesan akan diterima. Selanjutnya yaitu konsep dasar desain produk. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Penelitian merupakan dasar dalam mencari pengetahuan yang baru, walaupun tidak berpengaruh secara langsung, tetapi berdasar pada penelitian dan produk baru yang dikembangkan di masa depan. Penelitian ini bisa diterapkan dalam mengembangkan produk secara komersial. Yang kedua, rekayasa terbalik merupakan suatu proses pembongkaran dalam suatu produk, memahami desainnya, dan dalam mengembangkan produk yang lebih baik dari yang sudah ada. Yang ketiga, penggunaan sistem perangkat lunak dalam pengembangan model yang sudah terkomputerisasi dari sebuah produk yang baru dan dalam menganalisis parameter desainnya. Yang keempat, memerlukan pendekatan dengan cara sistematik dalam mengintegrasikan seluruh proses desain produk dan berbagai proses pendukungnya. Seorang desainer harus memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh aspek siklus hidup suatu produk, termasuk di dalamnya aspek kualitas, biaya, jadwal, dan juga kebutuhan konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis desain produk. Yang pertama, membuat produk yang benar-benar baru dengan sebuah rancangan dan prototipe yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Berdasarkan pada penelitian, dilakukan suatu inovasi dalam menghasilkan sebuah desain yang baru. Yang kedua, memodifikasi atau mengembangkan sebuah desain produk yang sudah ada. Proses produksi merupakan rangkaian kegiatan membentuk, mengubah, dan menciptakan sesuatu untuk meningkatkan nilai suatu barang. Dalam melakukan proses produksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama, sifat proses produksi terdiri atas A. Proses produksi terputus-putus didasarkan atas jumlah pesanan yang diterima. B. Proses produksi terus-menerus didasarkan pada ramalan penjualan. Yang kedua, jenis dan mutu produk yang akan diproduksi dengan mempertimbangkan ketahanan, lama tidaknya produk tersebut, mutunya, dan sifat permintaan konsumen terhadap produknya serta jenis produknya. Yang ketiga, jenis produknya, model baru atau model lama, dengan meneliti terlebih dahulu lokasi, volume, produksi musiman atau sepanjang masa. Yang keempat, pengendalian proses produksi menyangkut perencanaan dan pengawasan proses produksi. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat proses produksi. Yang pertama, routing. Routing yaitu menetapkan dan menentukan urutan kegiatan proses produksi. Yang kedua, scheduling. Scheduling yaitu menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan proses produksi dan berapa lama prosesnya. Yang ketiga, dispatching. Dispatching yaitu menetapkan dan menentukan proses pemberian perintahnya. Yang keempat, follow up. Follow up yaitu mendorong koordinasinya perencanaan proses produksi agar tidak terjadi penundaan. Macam-macam layout. Yang pertama ada layout proses atau layout fungsional atau fungsional layout atau proses layout. Yang di dalam layout ini mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang memiliki kesamaan fungsi dikelompokkan dan ditetapkan dalam satu tempat atau ruang tertentu. Layout semacam ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berproduksi dalam rangka memenuhi pemesanan di mana terdapat banyak pesanan.
yang berbeda baik dalam bentuk, kualitas maupun jumlahnya. Yang kedua ada layout produk atau layout garis atau layout layout atau line layout. Di dalam layout jenis ini mesin-mesin dan perlengkapan pabrik disusun berdasarkan urutan operasi proses produksi yang diperlukan untuk membuat suatu produk atau barang. Yang ketiga, layout kelompok atau group layout. Pada layout ini, mesin-mesin dan perlengkapan yang digunakan untuk membuat atau memproses komponen yang sama. Yang terakhir ada layout posisi tetap. Layout ini merupakan susunan letak mesin dan fasilitas produksi yang diatur di dekat tempat proses produksi dengan posisi yang tetap. Manajemen persediaan di bagian ini dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang ada atau jasa yang dimiliki. Dari cara memperoleh persediaan penyimpanannya sampai pemanfaatan dan dikeluarkannya persediaan tersebut. Penggunaan teknik EOQ hanya dapat digunakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu jumlah kebutuhan bahan dalam satu periode tetap atau tidak berubah. Yang kedua, barang selalu tersedia setiap saat atau mudah didapat. Yang ketiga yaitu harga barang juga tetap. Yang keempat, tenggang waktu atau lead time pemesanan dapat ditentukan dan relatif tetap. Yang kelima, pemesanan datang sekaligus dan tak menambah persediaan. Yang keenam yaitu kapasitas gudang dan modal cukup untuk menampung dan membeli pesanan. Yang ketujuh, pembelian adalah satu jenis item. Yang kedelapan, tidak berlaku harga potongan harga. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu permintaan konstan dan bersifat bebas. Materi yang selanjutnya atau yang terakhir ada ROP atau reorder point. Seperti yang telah dijelaskan bahwa reorder point adalah tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Reorder point menjadi sangat penting dikarenakan pada proses pemesanan barang tersebut terdapat waktu pemesanan waktu tunggu, di mana barang yang dipesan itu tidak bisa langsung ada dan dapat digunakan. Kemudian, bagaimana jika kita tidak dapat memanfaatkan waktu tunggu dengan baik? Tentu saja akan muncul adanya kemungkinan stock out barang yang mengakibatkan perusahaan pun tidak dapat berproduksi. Dan yang terakhir, manfaat dari perhitungan ROP ini yaitu perusahaan dapat mengetahui titik waktu kapan harus sudah melakukan order barang untuk produksi periode selanjutnya. Nah, sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan dari pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.